Orang masih bertanya gitu, ketika penalti, eksekutor penalti Persib nah garoreng pisan. Iya, itu. Dan kayaknya teman-teman di sini juga sudah menyampaikan kalau Tom Haye itu harusnya jadi eksekutor utama penalti Persib. Si Tom Haye itu pemain yang paling banyak mencatatkan successful dribble 13. Padahal Persib boga sayap tarari gitu ya, kemampuan dribble aralus. Tom Haye nomor hiji 13 aja. Konsingko. Ini bayangkeun apa maneh karena sepatu ya si Si Maxwell. Rizky-Ridho. Maxwell si Jordi Amat ya. Dari sepatu aya beureut kalewat ini digegel. Tapi ya anjing. Orang rek nanya nih khususnya ke Bung Hadinya. Kan tadi mana ngomong Bojan permainannya membosankan gitu ya. Ibaratkan Bojan ayeuna hat trick. Ganti pelatih atau tetap Bojan? Orang ya, menurut orang ganti pelatih atau Halo Sobat Mediocre, sekarang kita taping di tanggal 29 ya. Sebentar lagi menuju tahun baru dan itu tanggal 1. Itu mengingatkan Persib sekarang ada di peringkat 1. Tiris, siapa tiris? Natal itu terkenal musim dingin, salju. Aduh pas pisan, di sini jadi dingin banget. Hai. tapi puncaknya membosankan kemarin pertandingan. Cicing, guys. Cicing. Nggak bosan atau menang nggak bosan masa menang bosan. Babak kedua ya bosan. Ya, untuk Sobat Mediocre ya, kita ini podcast yang mendengarkan aspirasi daripada penonton atau subscriber yang udah komen-komen. Betul. Kemarin ada beberapa pihak nih yang merasa gak enak sama Bung Coet ini. Merasa terganggu gitu ya. Terganggu dengan Bung Coet. Ada yang menyampaikan orang nyeri hati. Mana sudah menyinggung. Peduli amat. Kita kan mendengar aspirasi. Aspirasi. Jadi saya perwakilan ya dari tim Mediocre minta maaf lah ya untuk pihak yang merasa tersinggung. Jadi agar tidak ada yang tersinggung lagi, sepertinya Bung Diki kasih paham dulu ini. Bung Coet. Ini cara kita mendengar aspirasi dari kalian. Ini kita tadi karena Ya, silakan Bung Diki dieksekusi. Bungkam Bung Hadi. Kita bungkam. Bung Hadi. Tunggu udah ngomong. Nah, ini kan buat apa? Ini buat apa? Whiteboard Mas Bro. Jadi Bung Hadi cuman ya komen sedikit aja. Ya. Tidak dengar kan ya? Adem, enak. Adem. Jadi ayah dia ini nyeri hati. mau nyeri hati dia sama Bung Coet. Kemarin ada namanya siapa ya? Ucup Warkop gitu kalau nggak salah. Saya sangat merasa sakit hati. Saya absen di sini. Berikut Unu absen. Unu absen. Ada. Ya, tapi memang gimana ya? Dibilang bahagia Persib satu tapi tidak memang superior sih Persib memang superior. Nah, kebetulannya kemarin bertepatan di laga terakhir di tahun ini itu adalah kebetulan laga pas ke 100 dari Bojan Hodak. Betul. Laga 100 dari Bojan Hodak dan disuguhi kemenangan walaupun di situ ada kejadian ini tidak mengenakan lagi ya. Persib lagi-lagi gagal penalti yang itu fun fact-nya Persib udah beberapa kali 9 dari 9 tuh cuman masukin 4 dari titik putih kalau nggak salah. 9 dan jadi ada beberapa PR lagi nih buat Persib gitu. Salah satunya adalah menentukan eksekutor penalti gitu. Tapi sebelum ke situ, saya mau tanya dulu ke Bung Diki nih, jalannya permainan kemarin tuh menurut Bung Diki kayak gimana nih? Jalannya permainan sebenarnya kalau secara keseluruhan mah kita tes kemarin ya balik lagi ke musim lalu ugly win, tapi tetap mau ugly ataupun beauty mau ugly atau udah nggak ngomong aja masih ganggu anjir. emang benar lu anjir. mau ugly atau beauty tetap win is a win gitu ya. Tapi kelihatan pisan kemarin banyak dari babak pertama gitu kita
peluang yang nggak bisa dimaksimalin gitu. Ada beberapa peluang dari Eliano terutama, terus juga Dewangga kemarin, walaupun posisi positifnya sih orang lihat di babak pertama ada link up play lah dari Dewangga sama Berginho ya di sisi sayap, yang mana eta teh ketika Berginho main jarang terjadi sebelumnya gitu. Tapi kemarin ada satu hal positif, walaupun memang crossing dari Dewangga belum berbuah hasil, tapi eta salah satu progres lah. Terus kalau bicara permainan mah, secara fisikal mah sebenarnya kemarin pemain Persib eleh total jika nanya. Dan tidak ditinggali oge ti pemain-pemain Makassar teh bodina anjir baradag pisan anjing. Tinggali di striker si Medina badag. Terus si Alek Teng badag. Yuran badag. Savio badag. Yuran badag anjing. Tapi nya ditambah kemarin ge PSM juga percaya diri oge sih kemarin ketika ketinggalan oge masih bisa menyerang balik Persib walaupun memang finishing oge can maksimalnya katulung ku eta, ditambah hadirnya Yuran ge benar. Kemarin sebelumnya kita udah podcast bertiga teh sama Bung Edwin sama Bung Hadi, hadirnya Yuran di PSM itu ya. Tapi enaknya tidak ada sarana. Silakan coba dibaca aja ya sama teman-teman. Hadirnya Yuran teh jadi suntikan luar biasa lah jang PSM gitu, kebukti kemarin walaupun mungkin tangilna rada kurang ya dibanding musim lalu karena meureun ge jaga-jaga segala macam gitu trauma. Tapi ya secara keseluruhan mah ditambah ini sih orang masih bertanya gitu, ketika penalti eksekutor penalti Persib garoreng pisan. Iya, itu. Dan kayaknya teman-teman di sini juga sudah menyampaikan kalau Tom Haye itu harusnya jadi eksekutor utama penalti Persib. Tapi kemarin udah dapat Andrew Jung, walaupun ya dibayar secara kontan tapi kan untung kabayar. Lamun teu kan bahaya oge. Jadi sebenarnya kemarinnya ya faktor luck oge sih di sisi Persib, kalaupun secara permainan kurang gitu di sisi nggak sih ya. Kermikir. Jadi walaupun kurang tetap luck aya di orang dan alhamdulillah kemarin di match terakhir 2025 bisa meraih kemenangan sampai akhirnya jadi pemuncak klasemen lagi. Di atas. Tiris. Dingin pisan, cuy. Ya dingin banget. Apalagi kemarin Bung Diki sama Bung Hadi nonton ke stadion kan, itu sambil merasakan amazing experience. Karena pakai liquid dinginnya dari Juice Nation. Aduh, Juice Nation mana ini? Itu mah Jax ya, itu dari Juice Nation juga salah ini satu produknya. Juice Nation juga. Nih, yang lagi terbarunya itu ada jus rakyat. Ada 3 varian. Di sini ada yang guava, apa ini teh? Strawberry pudding sama strawberry ice cream kalau nggak salah ini. Ya betul. Strawberry milk, sorry. Strawberry milk gitu. Ada yang vanilla tapi belum dikirim ya JNC, tolong. Ya, tolong JNC. Segerakan ya. Segerakan. Aduh, mantap JNC, kirain teh mau ngeganggu lagi dia. Tapi gimana teman-teman komentarnya kalau Bung Hadi dibungkam gini? Kira-kira kan karena banyak banget yang suka nanya Bung Hadi mana, superstar mana gitu kan. Tapi saat sekarang ada terus dibungkam nih gimana? Apakah celi-celi Anda itu terasa lebih hegar gitu ya? Apa terasa butuh nih ungkapan pedas dari Bung Hadi gitu ya? Komentar aja di bawah ya gimana kedepannya nih enaknya Bung Hadi terus dibungkam apa tetap dikasih ngomong gitu ya? Enggak, tapi gini Bung Edwin, karena Bung Hadi dibungkam, Bung Hadi dibungkam, gini sebenarnya seperti tadi Bung Diki lagi ngomong, saya lagi ngomong tuh rada melirik-lirik terus jadi agak sedikit awkward juga sebenarnya. Karena kan biasanya sini kita lagi ngomong motong jadi kayak siap-siap mau dipotong tapi kan oh iya ya sekarang dibungkam gitu. Itu kan ketawa. Kehadiran Bung Hadi itu mendistraksi pisannya ya. Iya. Walaupun udah dibere iya aja. Tapi itu tuh mendistraksi parah Tapi sebelum ke fakta unik ya, saya pengen nanya dulu dong statistik pertandingannya Bung Aldi. Menurut Bung Aldi ini, Bung Aldi kan datanya itu biasanya lebih lengkap daripada komputer. Sebetulnya sebelum masuk ke statistik laganya, kita breakdown dulu yang tadi udah dimention sama Bung Diki. Bung Yudis ya. Oke. Ini tuh laga ke-100 Boyan Hodak ya. Kalau misalkan kita breakdown lagi, selama 100 pertandingan di Persib, Boyan Hodak itu
mencatatkan 55 kemenangan, Cings. 29 seri dan 16 kalah. Namun secara presentasi teteh pelatih paling bagus atau ente di secara statistik? Secara statistik di Persib, namun sampai saat ini kayaknya masih yang salah satu yang terbaik Boyan Hodak. Langsung Anjing langsung di counter. Aya weh anjing. Rada luhur teka ciri kok ya. Suka Iya nya. tapi suka naik nulisan Jian Patung. Oh Jian Patung. Mas layak di Jian Patung. Kita lanjut lagi ya. Cuma kalau dilihat kalau nggak salah dari laga yang udah dimainkan sama Boyan di liga itu average per poin per matchnya itu 1,9 berapa gitu. Jadi itu termasuk tinggi gitu untuk di Indonesia. Gitu. Kita balik lagi ke pertandingan tadi Persib melawan PSM. Boyan ya selama nyekelan Persib melawan PSM itu udah bermain 4 kali, 5 kali jeung iya sih sebetulnya Piala Presiden. Cuman enggak dihitung 4 kali di liga. Dan betul-betul dominan. 2 kali kemenangan, 2 kali imbang eta super pisan sih ngelawan PSM gitu ya. Untuk statistik sebetulnya kemarin kalau dilihat dari penguasaan bola 50-50-nya gitu. Babak ke-1 Persib memang terlihat sangat dominan melawan PSM. Karena Persib sejatinya kitunya kalau misalkan main di home pasti mencoba mencari gol di secepat mungkin gitu ya, apalagi di babak pertama itu pasti yang dilakukan Persib gitu ketika bermain di depan ribuan bobotoh. Sebetulnya di babak pertama kemarin Persib benar-benar mendominasinya, banyak melakukan shooting ke gawang. Anjing paralon. Ngelesai war dewa ya anjing sih. Asli. Paralonnya standar FIFA bukan? Oh bangsat. Persib kemarin mencatatkan 13 shot ya melawan PSM, 6 diantaranya mengarah ke gawang. Cuma kita tahu kemarin PSM seperti yang dimention sama Bung Diki tadi setelah pergantian pelatih ya dari siapa pelatih nanti? Tavares ke Thomas Kruk. Jurgen Klopp. Asli juga Jurgen pisan. Asli tapi mirip pisan. Mirip pisan. Semenjak ganti ke Thomas Tuchel memang menunjukkan form yang sangat signifikan ya gitu daripada sebelumnya. Kita tahu di beberapa pertandingan sendiri si PSMT beberapa kali mencatatkan kemenangan gitu walaupun di pertandingan terakhir imbangnya main. Cuma kelihatan kemarin si PSMT benar-benar mengandalkan fisikal pada saat melawan Persib. Apalagi kita lihat di lini tengah PSM benar-benar main kompak pisan gitu. Belum lagi si Medina teh posisi aslinya di kanan tuh rajin pisan untuk membantu pertahanan gitu. Kita lihat kemarin Savio main edan gitu ya. Belum lagi si Akbar Tanjung anjing cecelewengan wae sih ya ka wasit Jepang. Satu lagi si Sakai, walaupun Sakai yang harusnya bermain agak advance kemarin ketika bermain lawan Persib, yang Persibnya di mana itu sangat dominan, dia rada mundur ke belakang gitu. Kemarin sebetulnya yang kurang sorot itu lini belakang Persibnya. Duet Barba sama si Marticardi benar-benar sangat super pisan kamari. Kemarin kan kita kelihatan bisanya si PSM itu sangat mengandalkan bola-bola atas gitu ya, entah itu dari crossing, entah itu dari corner, dan duet antara si Barba dan Marticardi iya memenangkan 8 areal duel dari 14 kali. Anjing itu kan nilai yang angka yang sangat dominannya gitu. Kalau misalkan dilihat dari postur sebetulnya kan si Barba teh sabadag pemain PSM-nya bener-bener katingali anjing monster pisan gitu. Cuman pada saat melakukan duel udara Barba emang kelas pisan gitu. Belum lagi kalau kita lihat kemarin Tom Hai juga bermain sangat edan pisan gitu. Di luar mencatatkan 1 assist, dia juga berhasil melepaskan 3 umpan kunci. Belum lagi kemampuan bertahan si Tom Hai dan pisan kamari tercatatnya si Tom Hai itu mencatatkan 4 kemenangan duel dari 6 percobaan duel gitu. Kita kan kelihatan kalau si Tom Hai itu bukan secara menyerangnya aja yang bagus, tapi secara bertahan pun. Oke, dan pisan gitu. Sama orang cobaannya ngecek kamari teh beberapa namanya statistik gitu ya dari tim Persib. Si Tom Hai sekarang itu mencatatkan pemain dengan chances created terbanyak di Persib 22 anjing. Pemain edan pisan emang. Created chances terbanyak. Sama satu lagi sih yang benar-benar membuat orang anjing aing
lewas gitunya. Si Tom Hai itu pemain yang paling banyak mencatatkan successful dribble 13. Padahal Persib boga sayap tarari gitu ya, kemampuan dribble aralus. Tom Hai nomor hiji 13 anjing. Kemarin kan babak kedua sempat solo dribble oke keharup kan. Yang dioper ke Berginho terus lengit momentumnya. Selalu datang kan si delay man anjing eta. Tapi kamari bener nih Bung Edwin kumaha eta kamari jadi Brazilian disconnection deh ya. Anjing kunaon deh. Tapi maksudnya Berginho teh dipake wae teh supaya nge-link up sama Dewangga meureunnya gitu ya. Karena kan beberapa match sama kemarin Dewangga main. Cuman ya itu beberapa momentum hilang wae di Berginho gitu. Jadi Brazilian connection-nya agak tidak terkoneksi lagi gitu di match kemarin, ditambah emang di kanan kan posisinya Savio-nya Medina selalu nge-backup wae turunnya eta banyak wae didinya gitu Berginho. Tapi ya kita masih lihatlah perkembangan Berginho-nya ke depanna kumaha gitu. Tapi katingali pisan ya tren Persib kemarin nggak tahu memang setelah Natal merenya jadi vibe pemain tuh masih kayak Natalan. Vibe liburan. Memang kelihatan bisa ya gitu kalau misalkan permainan Persib kemarin itu tidak sebagus biasanya. Ya. Pemain timnas ya main timnas. Ya, diaspora. Tapi kemarin Tom Hayem mengeluh kan ya ketika main non boxing day ya. Gila cenah anjing. Main di tanggal 27 sangat gila cenah. Cuma kemarin yang kurang soroti sebetulnya di sisi penyerangan Persib sebelah kanan ya gitu. Kelihatan kalau misalkan si Baros tuh tidak bisa bergerak bebas pada saat dia menemukan musuh atau pemain lawan, bek kiri lawan yang mempunyai kualitas yang edan. Kemarin Victor Luis main super bisa. Baros tuh bisa ngapa-ngapain. Baros tidak bisa se-efektif biasanya lah di pertandingan kemarin gitu. Cuman yang menarik satu lagi ya, pada saat Persib melakukan penyerangan kemarin itu sebetulnya si Kakangnya loba melakukan inverting ke tengah. Kalau misalkan diperhatikan ya, malah si Baros itu yang banyak non ngaranna teh diam di sisi kelebaran lapang. Biasanya kan si Kakang kan tadinya mun aya putros gitu nya. Ibu malah si Kakang rada ka jero, mungkin itu salah satu strategi dari Boyan gitu ya, walaupun belum bisa memberikan hasil yang maksimal gitu. Secara overallnya yang udah dikasih tahu hubung dikit tadi ugly win, tapi ya tetap 3 poin. Pengen ngomong ya? Atau mau batu? Sudah. Bung Hadi mau ngomong nggak? Nanti. Biar dia bisa merenungkan dulu supaya nanti sebelum ngomong teh disaring dulu biar nggak ada yang sakit hati lagi gitu. Nah, jadi saya mau nanya nih ke Bung Aldi. Berarti Persib ini kemarin sebenarnya udah layak menang belum kemarin lawan PSM atau memang luck gitu? Kalau layak menang sebetulnya layak sih kemarin kelihatan ya gitu. Persib lebih banyak menciptakan peluang dan lebih klinis ya gitu dibandingkan PSM yang memang ya gitu ya mainnya gitu. Cuman bukan salah satu permainan terbaik Persib lah ya, kemarin. Ya malah kayak yang lihat Persib yang di awal-awal lagi gitu kan kemarin tuh bener. Betul. Nah sekarang coba nih Bung Edwin pendapatnya tentang match kemarin. Ya, match kemarin mah agak di luar dugaan ya. Ternyata PSM mainin permainan keras dari lini tengah banget, udah langsung hajar-hajar eta Akbar Tanjung ya. Beberapa kali juga motong serangan Persib dengan kasar. Terus ada beberapa profesional foul juga dari PSM Makassar narik. Komo termasuk eta pas Beckham masuk mah anjing. 4 kali gua ngitung tah Beckham didudut anjing. Terus itu kan kartu koneng kan seberapa menit anjing, menit anjing geus koneng deui ya. Beberapa kali dia emang instruksi dari Jurgen Klopp kayaknya emang langsung eta di tengah tong dibere ruang, tong dikasih banyak kesempatan untuk memainkan di tengah dengan gitu langsung dibeakeun di tengah. Dan akhirnya beberapa kali juga serangan Persib tumpul, apalagi ditambah Berginho yang enggak nge-link up gitu ya dengan sayap kanan di Persib gitu. Terus beberapa kali juga kalau orang lihat
supply bola ke Jung juga kurang sih dari tengah gitu, mengandalkan sisi Tom Haye. Apalagi tinggalinya Eliano kamari aji eta mah dengan kartu koneng bro Eliano. Kan juga karena wasitna Jepang udah wasia rek lawan. Si eta agresif pisan geul nepi ka 80 menit dengan kartu koneng. Baru kan Kajuki Ito anjing. tapi ningali si eta teh kan beunga teh good boy pisannya. Ningali Asa teu serentangan kemarin pas kikian asa teu pantes anjing sih ya. Hijau pantes gitu. Anjing sih. Tapi apa ketinggalan pisan instruksi bocan apalagi ngelihat Mark Locke baru masuk eta mah under 1 minute langsung yellow card eta mah pengalaman eta experience tah. Bahwa maneh kudu kartu koneng eta gitu tah. Akhirnya kan kejadian gitu si Mark Locke, tapi ngelihat Eliano gitu mantes sih tapi terlalu dipaksakan gitu untuk bobotoh yang memperhatikan Eliano. Sih hati-hati itu mainnya atau emang dengan kartu kuning kelihatan banget gitu bahwa dia emang nyari kartu kuning akumulasi supaya tetap aman lawan Persija gitu. Nah beberapa fun fact-nya mungkin ya dari S-person dulu pemain kalau orang lihat walaupun kemarin dikoreksi sih ke netizen Andre Jung itu kan selalu mencetak gol saat dia jadi starter. Kecuali saat dia lawan Malut ya. Kudu lagi ngasukeun sebenarnya eta. Patangna ini kayak ingetanna eta. Pas ngeposting eta ternyata ada yang ngoreksi eta. Oke bener curang teh karena orang mikirnya lawan Malut teh kudu gol. Terus kelelahan oge lahnya banyak faktor gitu. Oke, tapi secara overall kan please Joe Caca kartu koneng ke diri. Pas eta enggak bakal absen gitu mah kartu koneng gitu. Emang masih gitu. Mesti lu nya. Oh iya, tapi dah dari kartu koneng mau dipakai. Bung Edwin tolong jelasin komentarnya banyak dari komentar teman-teman. Ngapain nyari kartu kuning? Nah, ini jadi buat yang belum Dikasih tahu, paham dulu. iya kenapa Eliano Mark Locke itu kena kartu kuning itu karena kan dia udah 3 kali akumulasi berdasarkan regulasi di Super League, BRI Super League. Kalau pemain mendapat 4 kartu kuning di 4 pertandingan berbeda akumulasi gitu ya dari semua pertandingan yang dijalani, dapat kartu kuning 4 pertandingan selanjutnya tidak bisa main, sedangkan pertandingan selanjutnya kan masih lawan Kediri. Pertandingan selanjutnya lagi lawan Persija. Nah, Mark Locke sama Eliano ini akan diinstruksikan pasti kan main lawan Persija. Jadi lawan Kediri mendingan main. Sedangkan Eliano nggak dapat kartu kuning, masih 3 nih. Nah, kalau nanti dapat kartu kuning lawan Kediri, mau main si eta gitu. Kenapa? Regreg lahnya. Ya, kemarin juga kan beberapa media di Persib juga kan meng-highlight itu, apalagi di press conference kan ditanya lah ke media langsung bojan gitu. Itu kunaon sih Eliano agresif teuing mainna. Tidak, dia memang seperti itu. Ya alasannya kan nggak mungkin bojan merenya badan. Mau orang di bere nyauk itu mah si eta main lawan Persija kan tak mungkin. Tapi yang kita lihat kan kayak gitu ya. Nah, akhirnya kan Mark Locke ya kebuktiannya ku Mark Locke geus kartu kuning geus si eta main aman gitu. Terus fakta yang kedua kan tadi Andre Jung ya bisa dibilang starter selalu mencetak gol saat jadi starter yang membuktikan bahwa eta Andre Jung itu Filippo Inzaghi-nya Persib gitu nya. Anjing si eta si ganteng kalem selebrasi kieu sarua terus ikat rambutnya istilahnya bayan rambut gitunya headband rambut masih kayak Filippo gitu itu cocok pisan lah guys yang Filippo Inzaghi head to headna gitu. Terus yang kedua Tom Haye akhirnya mencetak 2 assist di Persib dengan 2 pertandingan berturut-turut eta anjir semoga we terus berlanjut ya Tom Haye dan akhirnya mencetak gol keduanya juga ya di Persib gitu. Harapannya karena impactful banget gitu Tom Haye di Persib. Nggak kerasa lah bahwa lini tengah Persib sekalipun seperti kemarin yang tadi saya bilang digempur dengan kasarnya oleh pemain-pemain Makassar tapi tetap bisa nge-build up-nya karena ada Tom Haye gitu menurut orang. Di saat Lucho, di saat Berginho, Baros dikunci gitunya masih ada Tom Haye masih bisa berkreasi. Akhirnya tadi kan ya statistik dari Bung Aldi bisa membuktikan bahwa Tom Haye teh chance created-nya paling besarnya di Persib. El Clasico si kaya si kaya versi miskin edan anjing. Edan ini penilaiannya berdasarkan naon ya kaya yang kaya yang mana? Kaya yang mana, yang miskin yang mana? Pakai penjelasan dong. Yang kaya yang mana kan kayaknya klub-klub besar dua-duanya kan bisa masing-masing bisa menahbiskan dirinya sebagai seorang orang kaya. Si kaya. Oh si kaya PSB, si miskin PSG. Ya itu ditafsirkan sendirilah ya sama teman-teman. PSB sama PSG. Soto Boyolali tapi enak. Terus yang ketiga fun fact-nya Teja Pakualam dapatkan clean sheet. Another clean sheet 8 dari berapa ya 13 14 pertandingan. Itu udah di atas 50% ya gitu. Berarti selama Teja main di Persib terutama di laga home Teja tuh kawa bola udah Teja selama ini di awal musim kita berharap anjing iya Adam Prisbeck sahanya kiper dari UK datang ternyata anjing on fire lokal boy Teja Pakualam anjing yang sudah masuk usia 30-an gitunya ternyangka gitu Teja Pakualam bisa jadi
penenang di lini paling belakang Persib gitu ya. Terutama di laga home sih, laga home teh emang bener selama ini kan Persib musim ini belum terkalahkan. Dan fun fact juga bahwa dalam game sampai game week 15 Persib baru kebobolan 10. Itu rata-rata golnya 0,66. Terbaik di Indonesia. Hampura. Mantap, Peringkat mantap, satu mantap, di mantap. Liga, peringkat 1 di ACL, tim kebobolan paling sedikit naon deuinya tinggal juara ya mah. Ya, Tapi ya, betul, udah teja ge teu kabobolan lamun Matrik Hardi jeung Barban nu jadi starter. Ya itu belum dilihatnya dan kayaknya itu kan memang apa ya, Matrik Hardi sama Barba kalau starter itu starter itu Persib belum pernah kalah statistiknya itu kan. Nah, itu berarti Dan sering clean sheet oge Iya, misalnya betul, main eta. Jadi kali ini Julio Cesar memang sependapat lah sama Bung Hadi, tapi bukannya jelek ya. Bukan jelek. Bukan jelek. pilihan kedua aja. Pilihan kedua aja. Kedua aja. Ini udah mau merancang bursa transfer. Udah nulis-nulis lagi Nah, nih. tapi Bung Edwin, saya mau nanya nih. Nah. Kan Persib kemarin akhirnya Andre Jung yang sebelumnya belum pernah gagal penalti, akhirnya gagal juga kan kemarinnya. Akhirnya gagal juga. Menurut Bung Edwin nih, untuk nextnya bakal mencoba Haye kah? Atau memang udahlah Jung lagi aja gitu, Bung Edwin aja. Tah dulu teh kita pernah diskusi soal eksekutor penalti. Ya kan belum punya nih yang netep nih kata Bung Edwin deh. Terus orang ini kan Andre Jung gak selama jadi starter, selalu beberapa pertandingan awal kan super sub terus gitu kan. Nah terus orang bilang kalau ternyata nanti Andre Jung gak ada di bench gitu kan, Baros kemarin udah gagal, siapa lagi kan harusnya Haye. Kebetulan meren kemarin aya Andre Jung main jadi starter. Meren ya biasanya yang jadi algojonya Andre Jung saat ada penalti ya mau nggak mau tetap dia yang ngambil. Dan ternyata mungkin tekanan 29.000 boboto yang hadir di GBLA membuat Andre Jung gempernya jadi sedikit ada miss tuh tendangannya, padahal tarik sih. Power mah tarik terus ke atas bukan ke bawah gitu ya. Maksudnya secara arah gitu udah cukup baik lah. Dan ke bloknya juga kan langsung out gitu ya, berarti kan tarik bisa tarik ya. ya, Pak. Dan untungnya teh ya eta langsung ditebus gitu di bawah 1 menit tah langsung dari corner. Cuman untuk Algojonya untungnya si eta teu kabayang lamun emang itu berakhir 0-0 atau amit-amit kamari eleh beak eta Andre Jung. Karena bobotoh mah secara enggak langsung pasti mun goreng ya goreng, mun teu beuki nya teu beuki. Di saat match itu ya udah match itu mana goreng gitu tah. Next nama kumangke we gitu tah. Andre Jung untung bisa membuktikan eta. Tapi untuk Kareteker Algojo selanjutnya orang pengennya ya Tomaye, tapi apakah akan coba-coba lagi gitu ya Bojan atau gimana? Tapi ini emang perlu dikuatkan lah gitu. Siapa nih Algojo sebenarnya? Karena apa? Di 16 besar ACL mau 0-0 tuluy imbang tuh udah pasti akan masuk ke penaltian kan? Ya. Paes, Persib, Joy, Persib, Ivar, Dewa, Moses Saki, Persija. Saki anjing Saki. Ya berarti kan Persib itu dari tadi catatan Bung Edwin ya, memang persentase-persentase itu terbaik. Iya. Nih, ini lihat datanya dari 9 penalti itu hanya 4, berarti 44,4%. Iya, makanya masih di bawah 50% kan. Ya. Makanya Algojo mungkin harus terus dicoba, diasah terus, terutama nanti menghadapi 16 besar gitu kan. Eta mah pasti penaltian eta mah mun misalnya imbang tuluy gitu. Ya betul. Minimal KB striker kuduna boga kepercayaan diri sih. Ya. Iya, Ya, itu dulu ya, sih. betul. Sebetulnya Ramon sih. Ramon belum dicoba ya? Ramon yang belum dicoba. Sama sebetulnya kemarinnya pada saat Persib bermain melawan tim nu bener-bener fisikalnya, nu main hajar-hajar gitu. Orang teh kangen sosok si Ramon malah sebenarnya anjing gimana ya Ramon cai Ada rame ya. memberikan warna yang berbeda lah di lini depan Persib karena si Andrew Ju kan beda tipenya. Beda tipe. Yang si Ramon kan kelihatan banget dia tuh selain menjadi ujung tombak tapi manehna teh rajin untuk mencari bola, kadang ke kanan turun lagi rajin gitu si Ramon teh. Ya karasa pisan lah gitu. Ya mudah-mudahan si Ramon cager ya untuk pertandingan selanjutnya. Tapi cederanya minor kan ya? Minor sih. Ya. Kangen Putros. Kangen Butros main nanti meren lawan Persik Kediri. Kangen. Udah siap nggak pakai kata-kata kasar? Ya. Udah siap belum? Janji dulu nggak? Gini dulu nih. Tidak ada kebencian. Oke, kalau ini saya kasih kesempatan ngomong nih. Ya, time out 5 menit lagi. Lagi asli anjing. Ngomong. Gimana? Mau begini? Udah janji? Oke, Bung Hadi boleh dicopot? Sudah Berkomentar. Sakit anjing. Ah?
Boleh tambahin opini-opini tadi tentang Sok langsung ngomong. ngomong. Membosankan. Naon? Si coba Padahal dijelaskan. awalnya mana minta maaf lah. Maaf sobat Sebenarnya minta mediocre. maaf dulu. Sama Ucup Warkop. Dah. Ucup Warkop. Mana bener-bener baper aja. Enggak maaf lah kemarinnya banyak yang tersinggung mungkin ya. Fantalo. Fantalo mah eta mah anjing. Fantalo biasa Biasa. aja. Maafin udah salah ngomongnya. Tapi gak bisa dirubah. Anjing si karakter tuh. Intinya menurut orang ya pertandingan kemarin lawan Persija ya. Lawan Persija. Persija. Saya lawan Persija di Lawan Persija terkuat. Soalnya orang ini teh ngerasa Nggak kuat atau gimana? Nggak ngerasa tuh kemarin orang di posisi tilu deh. Kok jadi yang si macan ompong ya? Nah, artinya pertandingan kemarin menurut orang babak pertama unggul Persib Ain Malus, babak kedua udah PSM megang kendali seperti biasanya. Orang jujur gak tidak terhibur di babak kedua. Meskipun ya kita ngomong beruntung menang 1-0, ya benar beruntung. Cuman kita di depan banyak match-match yang lawannya di atas PSM ya. Contoh ntar lawan orang nggak menampik juga Persija itu di atas PSM ya. Persija di atas PSM. Cuman tetap di bawah kita peringkatnya. Di bawah peringkat kita. Jelas tuh kayak. Artinya orang pengen lawan Persija tuh determinasi tinggi lagi. Kayak layaknya kita bermain lawan Bangkok lah. Nah, jadi dari babak pertama sampai babak kedua determinasi tinggi mainannya. Jadi sangat disayangkan ya babak kedua tidak terhibur, yang di stadion juga ya banyak deg-deganannya, khawatir gitu. Jadi mana mun geus 2-0 baik gitu ban gitu. Tapi mun 1-0 naon sih? Naon sih nu diteang menang tipis. Anjir, jan cik atuh anjing. Cik lah anjing. Kamu Jadi margin goal itu penting ya. Margin goal Iya, penting apalagi di buat akhir musim. situasi mengamankan dulu minimal. Ya bayangin kita punya margin goal 1-0. Kita nggak bisa mainin Barba misalnya. Mainnya Julio Cesar, Atikardi misalnya. Ya sulit aja. Kemarin aja main lihat gak ada satu kesalahan, Julio Cesar baru masuk udah bikin kesalahan lagi loh. Ya. Tapi, Iya kan? tapi di akhir melakukan sih header Clearance. ya. Itu mah clearance yang sudah seharusnya di clearance. Sudah seharusnya di clearance. Tuh bisa we anjing. Bisa. Tapi Menerima menarik Kak Bung Adi maksudnya ketika Julio Cesar melakukan kesalahan langsung apa gitu. Fokus langsung huruf. Tapi enggak Jika nangis di lonceng nih si Julio Cesar teh. Bukan hanya Namun salah langsung bukan hanya Julio Cesar, tapi kalau Barba pun orang pasti kritik. Cuman yang lebih sering Julio Cesar. Barba Memang. Barba jujur aing kritik mana enak. Jangan terlalu cengeng sampai diomongin di media. Saya kangen. Mana di kontrak tuh buat 1 tahun ke depan. Mana di kontrak buat 1 tahun ke depan. Artinya sekarang kan udah di Cumponan ya. Keluarganya dibawa ke Bandung. Sok all out di Bandung. Mana orang nggak mau ada pemain ngelihat pemain Persib itu cengeng. Weh kangen. Ya udah resiko lah. Aing kangen aja mau ketemu jeung kolot di lama. Profesional weh. Aing bisa orang kudu Kan bisa video call-nya. kudu gitu. orang gawe di New Zealand misalnya. Jadi naon tadi New Zealand? kemari pas kakeknya kangen tuh kemari. Kangen lah orang kangen pemajikan orang. Pas dinas kan. Wajar. Pas dinas. Tapi ya orang masih salut ke performanya. Ya, ulah tapi performanya sih gak Julio Cesar ya. Eta sih. Aing lamun ningali Julio Cesar melakukan kesalahan langsung inget si Hadi. Pasti bayangin. Paham anjing. Tahu ka melakukan salah goblok geus di sideline rek asup poe geus kikian gitu ya. Langsung ke pemain bersih. tapi kemarin iya deh nya non fun fact deh nya maksudnya masih pilihannya masih menggantikan sayapnya itu oleh Julio Cesar gitu, Barba ke kiri gitu ya. Nah, itu Berarti menarik itu, sih. itu udah
udah fix kayaknya Bang Edwin ya. berarti ya. Tapi kalau orang lihat kenapa posisinya selalu kayak gitu ya, si Matrikardi sama Cesar ini masih butuh sosok leader ya, yang pertama, yang keduanya posisi Barba di kiri teh kan murni pisan ya, Barba teh kidal gitu. Jadi kalau emang lihat posisi Matrikardi dan Julio Cesar tetap di CB terus Barba tetap main, orang lihat si Bojan tuh pengen memberikan keamanan lah di sisi belakang gitu ya, karena murninya si kaki kiri si Barba ini di back kiri itu bisa tetap engage sama posisinya di CB gitu ta. Jadi mun si Matrikardi jeung Barba jeung Cesar doan teh pasti ada kehariwangan dari Bojan. Begitupun kan kita gitu ya. Kalau ngelihat anjing Barba eueuh gitu nya, apalagi kemarin margin gol 1, pasti Bojannya mau ngambil resiko sih eta gitu. Jadi ngerasa wah baik aman ya. Kan rata-rata pemain yang masuk setelah Matrikardi si Barba di kiri kan rata-rata masih pemain belakang gitu ya. Berarti emang si Bojan itu pengen lebih defensif gitu kemarin teh. Nyimpen benar-benar nge-save poin lah gitu. Jangan sampai kebobolan apalagi jadi kalah gitu. Makanya tetap pakai Barba. Cuma itu menarik sih. Apakah di pertandingan selanjutnya akan terus seperti itu ya? Soalnya Barba benar-benar jeung Matrikardi kan ditakar pisan ya, main terus pasti kudu aya yeuna lah, kudu aya rehatna gitu. Betul, makanya itu. Makanya anjing naki deui wae pilihanana gitu. Tapi dah Barba ketika disimpan di back kiri kan bukan tipikal anu Menyerang. penetrasi ke depan gitu. Jadi memang secara bertahan mah lebih oke sebenarnya karena pengalaman, terus juga di leuwih regreg bener tadi cek Bung Edwin gitu. Beda mun misalnya orang masang pemain anu juga Dewangga satipe gitu. Mana teh bisa ngomong lah nulis kene. Jangan marah-marah terus. Udah. Nah, mungkin agak sedikit melebar ya, bukan di Persib dulu, tapi masih bersangkutan dengan haus. Hausnya sponsor Apa tuh? Kopi atau Josu atau apa? Nah, Aduh, haus nih. Ya, nanti flyernya naik ya. UM 2026 aja deh, calling. 2026 siap support. Pemain Persib yang sudah dari Persib kemarin membuat kontribusi membuat Persib menjadi ke-1. Gustavo Erlens cetak 1 gol ke gawang Borneo. Tapi fun fact-nya bukan satu tim aja yang berkontribusi. Ahmad Agung pun berkontribusi. Ini blunder sih eta anjing. terlalu banyak agen. Asli anjing, KB agen bergerak anjing. Asli. Gila anjing. Kalau pemain Gustavo Erlen dihujat ya, Iya. Bobotoh dibilang tidak respect segala macam. Yang mana orang mah mencintai Persib dengan caraku. Anjir. Tah iya. Orang nyetak gol membantu Persib anjing. Bukan kayak siapa Bung Adi? Kayak siapa biasanya yang caper? Sama yang kemarin Najong asal-asalan anjing di Malut. Siapa tuh? Nah, jangan asal-asalan tah. Bukna salah bodas. Bukna salah bodas. Akhirnya jadi kekucel anjing pas di itu. Emang capruk sih eta mainnya kemarin. Anjir. Tyron lain. Bukan. Tyron gak? Tyron bahas sempat bodas salah. Bukan Tyron, Cairo. Si Doko tuh anjing. Tapi ngomong-ngomong Tyron, menurut Bung Aldi nih, Tyron kemarin gimana? Kan dia juga yang melayangkan satu buah umpan cantik gitu ya. Iya. Ya itu mah kelihatan ya kemarin kalau misalkan agent ex Persib itu memang kelihatan sangat perform pada saat Persib membutuhkan bantuan gitu ya. Kemarin kelihatan kan bukan cuma Gustavo tapi Ciro juga bermain kemarin halus gitu ya walaupun nggak ngasupkeun. Tapi mana curiga nggak? Naon teh? Ada aliran darah dari salah satu orang yang berpengaruh di Persib. Waduh. Malutnya geus beunghar malut ya. Maksudnya gini, bukan aliran dana dalam arti negatif. Sok mana yang menang, kuing beri bonus. Anjing sarua kene. Sarua kene aliran gratifikasi ya. gratifikasi. Ya gratifikasi bentuk Tidak satu tim. Maksudnya beda bonusnya. Berarti mereka yakin atau aing yakin sih. Anjing baru nanya. Konspirasi wae. Objeknya kan tetap nyuap anjing. Tapi ini mau mana kita milih Ayana, milih Haye atau Tyron? Wah, iya sih. Bung Diki, Hayo dong. Bung Edwin. Ayo jelas. Gak apple to apple. Jauh gitu jauhnya. Iya, tapi kan maksudnya kan untuk saat ini kan Haye terkadang dimainkan di posisi itu gitu. Buat orang harus dicoba disatuin. Tapi pertanyaan dibalik Bung Yudis. Berginho atau Ciro? Nah,
Bergunyo. Woi, kenapa tuh? Karena pemain Persib kan gara-gara Bang kayak mun Bergunyo mau keluar. Karena dia Bergunyo tuh banyak ngebagi bola untuk asis ke striker. Coba Ciro. Ciro juga dulu gitu musim-musim lalu. Dulu ke ya. DDS. Iya, sih. asis wah kan. Saya tak asisnya loba oge, Bro. Tapi lebay tecengeng Bergunyo teh. Tapi blow on kan. Enggak sih, enggak blow on. Tapi- on. On. Bayalna unggul dihapus anjing. Berarti nggak inu nyeri hati deh ya mah. Anu jalan teh deui ieu mah. Ciroknya, Ya, Persib teh jangan warga Jawa Barat mah. Bukan hanya sekedar tim sepak bola, Bung Hadi. Tong asal ngomongna cenah kitu kamari teh. Saha? Cek si Raya di komen ya. Kata viewer baru. Kalau viewers baru sih ya wajar ya. Tapi kan banyak juga viewers lama yang udah tahu orangnya. Artinya anggap we ala bodorna tong baperan. Di dia orang ngekritik ketika Persib alus pun aing kritik anjir. Persib alus kritik komo digoreng. Artinya lamun misalnya aya aing ngekritik siga kieu Persib semakin berkembang kuduna. Dengerin tuh kata-kata pelatih FPL. Iya. Turun peringkat 19. Peringkat 19 anjing turun. Kasus Sultan kemana tuh? Kasus Sultan kemana? Can. Ya. Ini memang ya pelatih naon Itu online, anjing. lisensi FPL anjing. Ada. Ya kita mah cuma bisa ngucapin terima kasih buat para sang mantan ya, sudah Buat membantu. Gustavo, buat Tyron, hatur nuhun. Sama Agung, satu Ahmad lagi Agung. Ciro, Ahmad Agung. DDS juga kemarin kan. DDS. Iya benar DDS. Orang baru ingat kemarin kan ada yang baper ya banyak, terus banyak yang ngomporin supporter sebelah tentang ketidakjadian si Martin Paes ke Persib. Waduh. Yang minta yang klarifikasi di X. Ya. Orang pengen nanya sih kemarin emang pemain Persib mana yang gak ngomong orang bakal ke Persib? Pemain Persib mana rumornya? Enggak ada. Gak ada. Kita tunggu abis lawan Persija kita announce anjing. Iya. Kita announce. Katanya gosipnya cenah pas sebelum match Persija announce-nya. Nah, Kok itu Cenah. geus jiga ieu nya peresmian pemain MU gitu. mungkin itu watir si Adam watir sih udah aja watir sih. Menurut orang sih berharap pas beres match langsung muncul di Videotron di stadion. Ya, di atas. Welcome Martin Paes, Jepeli Pesi. Pakai jubah tuh kas tadi asupna. Terus si tunggu kebiju tunggu di stadion Oh, tunggu tapi di di Videotron tunggu di stadion jatuhnya. Terus si pemain dari Spanyol Siapa tuh? adalah mantan dari Villarreal. Siapa tuh? Siapa sebutin? Inisial. Inisial aja. Kalau nggak tulis aja strip, kita kan Ya. kayak di IG. Aing mau karena anjing karena Giuseppe Rossi. Oh, Italia itu. Saya Dede. Santi Cazorla. Sorlo anjing kata tahun ini lah. lanjut dulu. Nah, mungkin sebelum ke rumor, kita kan sekarang menjelang lawan Persija ya, walaupun nanti lawan Persik dulu, tapi di sini kita mau sedikit bahas tentang kayak Rio Matsumura yang kena sanksi ya? Kena sanksi. Sebenarnya 4 pertandingan, 5 pertandingan ya. 5. Otomatis nggak akan Otomatis nggak akan ya. Terus main. sama kayak sama ini yang tadi ngegolin teh si Alano teh komentar apa sih itu yang kontroversi teh? Oh iya. Mengkritisi. Ya kan? Pasti wasit. Hampir mirip sama yang dilakuin Yuran. Ya itu harusnya gimana kalau pendapat Bung Aldi? Ya sebetulnya kalau misalkan dilihat seperti itu, kalau misalkan pengen adilnya, baheula kan Yuran dihukum sama Komdis karena mengkritisi Federasi. terlalu edan lainnya federasi PT LIB dan lain-lain, ini harusnya diberikan juga sanksi yang serupa lah menurut orang ya gitu. Cuma sebetulnya yang menjadi pro kontra itu hukuman yang dikasih ke si Matsumura jeung Alano tuh 2 pertandingan sebelum Persib teh geuning yang jadi si pendukung-pendukung dari ibu kota teh menyimpulkan kalau ini tuh wah iya anak papa Erik dan lain-lain. Padahal kan itu salah satu eta masalah manehna gitu nya nah teu meunang lawan Semen Padang gitu. Tim antah berantah anjing. Tuh. Tapi ya sebetulnya kalau jujurnya orang pengen pertandingan lawan Persija tuh full tim sih main.
untuk membuktikan Siapa dari yang dua terbaik? tim iya teh mana yang terbaik. Walaupun kita udah tahu kan Matsumura mau main, Fabio Calonego main oke gitu. Jadi banyak pemain Persija yang nggak akan main lawan Persib Unke gitu. Walaupun kita nggak tahu kan nanti pada saat pertandingan Persib lawan Kediri apakah ada pemain Persib yang kena akumulasi atau enggak sih sebetulnya. Tapi kayaknya tanggal 11 mah nggak usah dibesar-besarin juga sih. Iya sih, Liga domestik biasa aja itu mah. Media Kalau- aja ini Media mah. aja. Goreng. Kalau rival kan harus setara. Iya, betul. Ya nggak sih? Ya tapi sih kalau ngelihat Persija yang sekarang orang berharap gitu, berharap ya ini jadi match yang seru buat ditonton Ya, gitu. Karena kan entertain lah. Ya. Iya entertain. Jadi memang kan sebelum-sebelumnya tuh ketika beberapa kali El Clasico ini tuh Persijanya lagi di bawah gitu kan. Dua musim ke belakang gitu kan ya. Nah sekarang nih melihat Persija lagi bagus dan kesalip gitu sama Persib supaya kan gairahnya tuh makin naik gitu justru Iya. kan. Jadi animonya tuh untuk kita menonton tuh enak banget gitu. Karena loba pisan ya hal yang sebelum El Clasico ini benar-benar muncul ke permukaan gitu ya di antara Bobotoh atau The Jack gitu. Salah satunya Paralon gini. Ketika Persib di lapangan pendamping geus dipasang anjing Persib. Tetangga latihan ajlengan kayak Paralon. Iya ya. Kebun singkong eta. Aya pohon singkong loba pisan eta. Mun teu salah eta aya nu kapacok orai deh. Anjing, orai kadut aja. Anjing paling pacok si Alano anjing. Anjing, saya langsung cedera gara-gara dipacok. Pacang head speech net pindah ka. Iya. Udah kayu. Tapi tenan naon lah eta mah. Saywar. Saya Tapi aya we bahan teh anjing. Ya, Nu ya, nu ya. nu muncul ke Kampring. permukaannya gitu. Peralatan latihan standar pipa. Asli pipa paralon. asli gila Paralon anjing. Korea mah anjing. Ningali Maxwell ajlengan anjing cah ini ya. Sedih ya. Kok aing penasaran kieu nih. Pemain Persija komplain teh sih ke manajemen. Iya anjing piraku sih aing latihan juga kieu. Jangankan Anjing. pemain anjing warga Jakarta we komplain. Ya, ya, orang pemain. orang iya anjing. Di sini beda sih ya. Benar reungit. Goblok baru kena barba anjing. DBD. Mau akan Rengit hujan. rengit kemana rengit di paralon atau rengit di eta di pohon singkong. Ini bayangkeun dok maneh keur nari sapatu ya si iya Si Maxwell. Rizky Ridho. Maxwell si John di Amat ya. Nari sapatu. Aya beureut kalewat ini digegel. Rabies anjing. Aduh anjing. Nah, tapi memang selain itu pun orang pernah lihat si gymnya pun Majapahit sih orang lihat ya. Si alat-alat gymnya yang bener Win. Jadi anu disebut Majapahit teh anu diga buatan lain buatan lokalnya ya buat. Nu dicor teh ya gitu. Yang tadi dicor oke. Anjing, wah saya sebenarnya nu dicor teh geuning barbelna. Entah aja. Jadi Majapahit teh bukan kayak gym yang kekinian gitu kan kalau orang Bukan lihat. standar atlet lah. Ya gitu. kan kalau kita lihat misalkan kayak sebutin ya Sosi gitu yang Siliwangi kan udah nyaman gitu lah ya gitu. Jadi lulusan sosinya daripada gymna Persijanya juga nanya. Ya jika orang kan tak apa karena orang melihatnya selewat doang. Padahal Gitu. geus boga training ground ya anjing. Tapi masih make Paralon, peralatan gym kurang. Aduh anjing. Setara Pengen satu Hull City level lah. anjing. Gimana ini Bu Hadi? Sebenarnya laga Persija teh exposure-nya karena Persib gitu loh. Persib, Ngerti gak sih? Jadi karena Persija teh ke bawah naik teh gara-gara ngelawanna Persib gitu. Coba lah main match lain. Kalau Persib mah di setiap match kan gila ya, exposure tinggi pisan. Nepi ka kemarin Indosiar juga rek nayang ke Liga Dangdut tuh jadi akhirnya tetap ngelayangin Persib kayak gitu-gitu loh. Jadi orang berharapnya ya benar banyak ya beberapa buku orang baca bahwa sebenarnya nggak ada loh rivalitas yang menuliskan bahwa rival pertama Persib itu Persija nggak ada, itu gorengan media karena mungkin karena dari tim ibu kota gitu ya, tim besar gitu, terus melawan Persib yang juga besar punya animo besar, jadi goreng ku media rivalitas Gorengan media atau gorengan federasi? dua-duanya Gorengan federasi karena sih. media itu pasti pesanan federasi pasti ya. Tapi nggak dipungkirinya orang mengakui match Persija sekarang bakal tensi tinggi. Orang jamin. Pasti. Orang jamin. udah menurun kok di beberapa pertandingan musim terakhir juga. Tensinya tuh bukan yang keras kayak kami Makassar, ternyata lumayan lah keras gitunya. Malah yang Bali gitu. Nggak, tapi enggak Win, maksud orang di match kali ini di Persib dia bakal tensi tinggi. Karena posisinya Persib sama Persijanya lagi bagus. Berdekatan lah. Persija lagi bagus kok yang orang akui ya. Kurang Masih akui. kayaknya bersaing di papan atas lah. Bener. Ya. Kalau kita kan biasanya kita lagi di posisi 1, mereka lagi di posisi 8. Ya kan biasanya kayak gitu kan. Ini kan kita lagi di posisi 3 dia kan. Yang di mana kita latih lawan Persik dulu kan. Lawan Persik. Kalau misalnya kalah itu bahaya juga Persib. Bahaya juga artinya
orang sih agak hati-hati lawan Persik yang di luar dugaan kayak aya Ijrawalian aja yang diisukan ke Jakarta. Walaupun udah dibantah ya. Udah dibantu ya. Gak akan mungkin sih. Kalau Ejer sampai iya Kan mungkin atau nggak akan mau. gak akan mau. Siun latihan pakai paralon. Terus sama oh ya sebelum jauh ge wah atur nuhun pisannya bobotoh nu kemarin geus datang ke PSM. Tidak mengumumkan flare, tidak ada flare di sana. Tidak ada lempar botol. Tidak ada lempar botol, tidak ada yang berbau untuk disanksi Persib. Nah itu perlu Support apresiasi apresiasi dulu. sih. Keren sih. Kapasitas kemarin Highest attendance-nya kemarin ya. ATH Sembilan ribu. mencapai 29.000. Gila Highest sih. attendance musim ininya. Gila sih. Keren. Salut Bobotoh. Pantesan sold out-nya tiketnya hese aja. Wah tuh dari Kerawang dari mana kemarin memang. Wah Eta di posting ko ATCS Kota Bandung CCTV geuning. Di Lubos beda gitu. Anjing gelo Ci Kemarin Karawang kan Bogor. pas live ada yang info 4 bis ya datang ya dari Jawa Tengah. Oh bener pas live mediocre juga di TikTok banyak yang komen kita akan datang dengan beberapa bus. Juga orang teh ngomong hungkul bener ini kejadian berarti saya kan datang iya, edan aja. kan lawan Persija ya tuh. Iya. Lawan Persija mah Bandung lumpuh sih. Asli. Hajat. Poe Minggu. Main sore. Main sore. Wah. Jadi buat warga-warga Bandung mending di bumi weh macet cigana. Macet juga chaos Di ya. tengah kota karena beres ieu pasti selebrasi. Ya kan omatnya mun tiasa mah anu teu gaduh tiket, nya mending di bumi we atau nobar we nya gitu. Ya. Jangan malah jadi pengacau di sana gitu. Kalau bisa jangan ada flare lagi meureun. Ya. Itu untuk seterusnya lah flare kayak gitu malah kecuali kalau kita udah juara Di nih. luar saja di Ya. luar saja selebrasi. Gitu. Ada momennya lah gitu. Goblok aing nge-live ya. Info tiket KBW info tiket. Eta teh gara-gara judul live maneh can dirubah. Urang teh kan aing cuma ini Kayaknya doang. masih deh, masih Tadi aing ubah info Persija. Oh, atuh seru Info. wae. Info kan banyak. Anjing Teu lah, pasti batur hayang nanya tiket kumaha sih mana anjing. Kurang mana info preview ke diri misalnya Kan gitu-gitu. bisa wae info Persija, info Persibna naon, info Persija naon, misalnya contoh info Persijana masih pakai anggaran APBD enggak? Karena aing enggak tahu. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman, kita tidak menjual tiket. Kalau mau tiket ya belilah di aplikasi Persib. Iya, betul. Karena kita pun belinya di situ. Kalau mau nabung dulu yang banyak uangnya, beli di calo. DM IG siapa Bung Ri? Nah, pokoknya kalau setiap live TikTok suka ada yang Ya, spill. Mau tiket DM ke sini. Nah, makanya saksikan live TikTok kita pokoknya Mas. Setiap hari ada live. Setiap hari ada live, terutama itu Bung Hadi ya, dia live-nya random. Mana? Gitu. Nah, ngebahas tadi training ground ya, Persib mah ya. Kemarin lihat videonya gitu, anjir training ground-nya. Tutupannya. Udah Tutupan. ditutupan. Repot gitu tanya. Ih, guys. Kasih pisan ketinggal gini aja. Salahnya. Tapi training ground itu bukan ekspektasi yang Boboto inginkan loh. Betul. Masih jauh itu, masih jauh. Sementara itu mah Masih kayaknya. jauh. Masih Cover sementara. aja Iya. sementara. Cuman kalau buat Mama Nasma kan masuk. Lapangan pendamping kan judul lagi. Iya. Lapangan pendamping. Training ground maksudnya keseluruhannya nanti. Bayangkan kalau mencakup. tapi itu mun orang ninggal di GBL anya orang ningali siga aya 2 training ground ya. Nu hiji training ground Persib, nu hiji apa tuh nu aya ilalang eta training ground Persija anjing. Mirip anjing. Ilalang ring rumput-rumput panjang. Anjing eta sih teh. Mirip anjing kok ada Persija ya di sini sih. Aing teh jadi inget pre-match Jangan musim ketandang. kemarin, goblok. Inget pre-match musim kemarin aing teh pas Persib official training kan dibuka untuk umumnya. Pas ningali video Persija gitu. Anu di Celtic pisan. Belanda. Saeutik gitu anjing. Aduh anjing. Tangke pre-match syndrome kayak ada ya? Aya. Pasti aya. Cek urang mah. Nah tadi mungkin lanjut Bung Hadi. Siapa tadi? Itu rumor. Spill dulu atuh rumor yang dari spill. Spanyol tadi. Dari JDT. Anjing Samu Castillejo. anjing. Anjing. Ex AC Milan. Oh. Terus tadi teh yang masalah si Pak ST non konfirmasi non ada teh pembantahan klarifikasi kumaha? Kan udah dibilang sih artinya tunggu tanggal mainnya after Persija diumumkan langsung. Ya. Ya kan pemain kan selama bursa transfer kan nggak boleh berbicara. Mana ragu keuangan Persib? Mah mungkin hanya sekali Spice itu bisa mah.
Tinggal mau enggaknya aja sih. tinggal Ya. mau murah juga kan 20 sekian M ya. Di loan juga kan masih bisa. Di Di loan bisa. Kalau kemungkinan di loan opsi. otomatis lebih murah kan? Iya jelas. Di loan paling ya biasanya kalau di sepak bola minimal tuh covering Celerina Unggul. Tapi ada juga tergantung yang juga kan, bisa. loan fee. Tapi kan hiji ciri-ciri deh di saya tak liburannya di Asia tuh jauh-jauh teh. Di Thailand. Thailand sih, Tadi cek boga Edwinnya kan latihan lah Muay Thai, transit yang mefit. Info A1-nya udah pasti dia akan kesini kok. Yakin orang mah, Pak Es. Saya latihan Muay Thai karena udah tahu permainan di Indonesia keras. Eta. Sugantar ke kolot mana dia. Tapi mau misalnya si Pais kan misal kalau Pais udah datang ke Bandung, aing datang ke Kembaran deui anjing ya. Kembaran deui aing mah, Pais. Eta Martin Pas ieu Pais tahu aja. Paes sepat. Berarti jadi rumor pemain itu siapa aja Muhadi totalnya? Boleh ditulis aja Muhadi. Tiga pemain asing baru, 2 pemain asing lokal. 2 pemain asing lokal, 2 pemain diaspora. Eta. Jadi pemain lokalnya mah nggak ada ya. Kalau Ada itu dua bicara diaspora lah, 3 ya. mah kan sekarang yang out baru 1 nih. 2 siapa tuh? Nah, Pakai prediksi ya ngomongnya. Prediksi nggak apa-apa. Prediksi Adam Sibek, Bergunyo. prediksi mana? Prediksi mungkin Dut? Adam Sibek dan Borginho juga sih sama. Mulai Dut. Sama sih karena kalau ngomongin Cesar kayaknya karena kita nggak ada backup center back Masih ya. perlu. Walaupun dibilang jelek, dibilang apa, tapi kan bukan yang jelek kumaha gitu kan juga Miles ente gitu. Jadi orang tetap setuju sih Berginho juga jeung Adam Prisbeck. Bung Aldi? Bung Aldi lah? Lamun orang sih Adam Sibek hungkul karena Persib kan 10 pemain asing ya. Nah. William Marcelo nggak sebut kan? Nambah hungkul sih hiji. Tapi iya orang yang nanya saya ke si Adun nggak sih? Naon? Mana aja? Hah? Oh mana? Tapi memang tilu norek datang asing. Iya karena 3 out. Kan sih masih memaksimalkan eta. 3 out. 3 out. Bentar sih ngomongnya kan tilu nu datang. Berarti kan geus Marsilio. 2 deui. Tamun mana nyebutkeun kan hiji. Berarti kan 2 pemain asing nu datang. Oh. Tilu berarti. Tilu. Lu jadi sah ini. Mun cek mana berarti Adam jeung saha nu keluar. Si Berginho tuh udah memberikan iya, tapi aing Julio Cesar sih kena kudu cabut ya. Lawan kan lah anjing. Ente kan nyokot back nu leuwih halus lah. Nah, eta kecuali eta. Karena Berginho dari beberapa pertandingan terakhir udah memperlihatkan lah manehna daek mengikuti sistem Boyan sama udah memberikan iyalah non ngaranna teh Impact gitu. impact secara real gitu. Beberapa asing. Mulai. Tapi mun orang sepakat sih jeung si ya. Orang sepakat jeung si ya. Karena berarti akhir-akhir iya gitu, aya peningkatan, memang aya peningkatan. Terus biasanya saya malas-malesan teuing kan eta mah cek marana ge instruksi Bojan atau kumaha. Aya nama katukangna halus oge gitu. Udah mulai menunjukkan lah gitu. Tapi kan ada pemain yang di loan nih. Di loan. Contoh ya Adam ya misalnya. Persib juara nih. Dia tuh bisa ngerayain gak sih? Enggak, dapat medali doang. Oh medali doang ya. Kasih ya. Kayak Fred sebutuan waktu itu. Ya, soalnya kita harus udah mempersiapkan juara sejak dini sih. Anjing. Aduh. Iya sih pengen sih ngomongin itu tapi udah kualitasnya di atas Persib ya ibaratkan teh mau di Liga Bundesliga Bayern Munchen aja handapna geus tim mediocre Ente, unggul. karena semakin banyaknya pemain bagus yang dibeli ku Persibnya kan meningkatkan level tim Persib itu sendiri. Teteh bakalan menjadi gap kalau misalkan tim-tim lain tuh nggak mau ngejar gitu apa yang udah ditorehkan oleh Persib karena ayeuna nya orang baru menyadari di musim ini ketika pemain asing teh diisi dengan pemain-pemain nu alus emang naik pisan level permainan teh gitu. Ya, Belum berarti kan hampir sama juga Bayern Munchen yang PSG gitu. yang dekat lah dengan JDT lah. JDT kan karena dia pengen compete di kompetisi Asia, pemain asingnya kan halus pisan. Otomatis di liganya geus unbeatable, anjing geus tidak ada bisa tim Malaysia lain yang bisa menyamai JDT gitu. Nah, tapi orang rek nanya nih khususnya ke Bung Hadi nya. Kan tadi mana ngomong Bojan permainannya membosankan gitu ya. Ibaratkan Bojan ayeuna hat trick. Ganti pelatih atau tetap Bojan? Orang ya, menurut orang ganti pelatih atau enggak bukan ganti pelatih. Ya yang Ganti pelatih. yang dicarekan. Bukan ganti pelatih, sorry. Mendingan Bojan udahan. Udah cukup di Persib lah. Jadi kita refreshment day. Karena orang yakin
Persib bisa kok ngedatengin pelatih yang lebih dari Bojan lagi. Artinya, tapi orang baik minta ketika diganti pun kualitasnya di atas Bojan. Contoh, Mancini misalnya. Di atas Ini. pisan tuh. Asli. Ya, Dewasa ningali aya paralon meureun Mancini. Atau enggak, iya. Jukut warna-warni gebela. bisa wae Steven Gerrard kedatangkan Si eta mah idola aing pisan. Steven Wah, Gerrard. happy aing mun kan eta Steven Gerrard pelatih. ke tengah latihnya nih ya posisinya ya ke tengah latih Nya cara Erik Ten Hag teh tengah latih. ya tapi nama-nama yang populer biar datengin sponsor menurut orang jadi jangan sampai di bawah kualitas Bojan masa ngerekrut si Marcio Sousa kan gak juga. Juprianto kumaha sih mau jadi coach? Kan enggak ada yang jadi player coach. Wah, kumaha mau jadi coach tiba-tiba. kemarin kan dapat lisensi. Tapi mendingan Jufrianto mending Deltras dulu deh. Deltras dulu aja. Ngelatih Haryono. Haryono itu pendapat orang. Dicarikan ini sih ku viewer sih yakin. Tapi yang orang yang jadi hayang apa ya pendapat dari yang lain gitu nya. dari yang lain gitu. Jadi ketika Bojan mampu hat-trick kata Bung Diki gimana? Tapi kan memang permainan Persib ya pragmatis tetap gitu. Tapi mau ditinggali di story mah kan Bojan teh tidak pernah lebih dari 3 musim dimanapun gitunya. Jigana tapi lamun orang pribadi sih pengennya kalaupun kita skemanya sekarang juara 3 kali tapi di ACL-nya tidak sampai tembus semifinal, saatnya refreshment kalau bagi orang secara permainan, secara taktik gitu. Dan juga biar kita tidak bergantung sama sosok Bojan gitu. Karena bagi orang mau sebesar apapun pelatih, pemain yang tetap besar itu logo Persibnya gitu. Aing tahu mana trauma kan ke tim mana kan. Pelatihnya itu terus yang bagus pas ganti gak bagus-bagus ya. Coba tebak itu tim apa? Goblok. Lain saya tahu hungkul anjing lu singgung goblok. Nggak gitu. Kan soalnya yang penting kan udah meninggalkan legacy yang bagus. Contohnya kan JDT waktu dulu pertama kali bisa juaranya kan sama Bojan sampai sekarang 11 kali berturut-turut. Dan kayaknya Persib pun bisa berpotensi untuk mengulangi keberhasilan JDT di Asia asalkan manajemennya juga cukup serius untuk mendatangkan pengganti yang lebih dari Bojan. Tuh. Gitu. Berarti dari Bung Diki targetnya itu justru Bojan penilaiannya ada di ACL gitu. Ya. Oke. Bung Edwin? Kalau orang kan selama ini denger podcastnya Pak Adit ya soal roadmap Persib jangka panjang. Bojan itu sebetulnya salah satu pelatih yang masuk juga gitu ya di skema jangka panjangnya walaupun kontrak Bojan itu 2026 ya berakhir. Mungkin yang digarisbawahi dari statementnya Bung Diki terkait refreshment ya karena biar nggak tergantungan itu oke gitu setuju. Cuman kalau memang ternyata Bojan masuk ke skema roadmap Persib jangka panjang, terutama ya orang berharapnya Bojan tetap in charge di pembinaan pemain muda. Karena orang pengen banget someday Persib itu 90% yang main pemain muda. Pemain hasil binaan Persib. Tapi kan sulit Bojan. Iya, itulah gitu ya. Itulah yang jadi selama di Indonesia ini ya dimanapun sebenarnya di dunia klub bola nggak ada lah yang bisa ngorbitin pemain muda sebanyak dan sehebat itulah sekualitasnya gitu. Itu sih yang mungkin harusnya sekalipun nanti Bojan meninggalkan Persib gitu ya, legasi yang harus ditinggalkan adalah terkait roadmap itu bahwa ya aing nyen roadmap, aing nyen jangka panjang yang Persib tolong terapkan ini saat saya pergi pun roadmap ini harus tetap berjalan karena saya melihat Persib A B C D E pasti dia udah punya kan catatan itu kita berharapnya catatan itu tuh harus dipegang sama Persib jadi semacam golden ticket gitunya bahwa iya ti Bojan ya tong di kumah-kumah kudu diterapkan terus karena dia udah berhasil ngasih hat-trick apalagi gitu ngasih hat-trick ini pelatih pertama yang punya sejarah panjang buat Persib walaupun waktunya singkat gitu ya. Nah itu mungkin catatan Bojan ini harus terus diterapkan mungkin mun aya museum disimpan menurutnya pesan-pesan Bojan teh untuk Persib. Orang mah pengen iya Win. Patung tuh. Patung enggak ya? Orang mah pengennya kalau Bojan meskipun keluar enggak usah di patung deh. Di tribun ada tribun hodak. Keren. Kayak tim saya dong kalau gitu mah. Ngikutin tim saya dong itu. Ya, Tadi udah kamu ejek timnya. Kalau misalnya
patung kan terlalu berlebihan ya takutnya. Kalau tribun masih oke lah atau enggak iya dong enggak teh. Ya tribun hodak sih paling oke menurut orang. Ya, Tribun hodak. Jadi nonton teh pelontos unggul anjing. Wah, skinhead unggul anjing. Oke, mungkin terakhir dari Bung Aldi. Kalau dari orangnya, kalau misalkan dilihat sebetulnya dari proyek Persib di awal musim ini, sebetulnya kan udah kelihatan ya, ada beberapa pemain yang memang dikontrak lebih dari 1 tahun. Dari situ orang bisa menyimpulkan kalau misalkan ini tuh memang menjadi salah satu dari proyek jangka panjang antara manajemen sama Boyan Hodak gitu. Kalau misalkan apalagi Boyan Hodak mampu memberikan gelar Liga DI ke Persib ya, itu kan menjadi salah satu prestasi yang terbesar mungkin ya yang pernah diberikan oleh pelatih bola di sepak bola di Indonesia gitu ya. Kalaupun dilepas pun itu akan menjadi hal yang benar-benar disayangkan lah mencek orang ya gitu. Orang berharap sih manajemen selama proyek yang udah dibikin, blueprint yang udah dibikin itu tetap sejalan sama Boyan, itu ya perpanjang aja curang. Karena orang yakin mungkin ada satu periode lagi untuk Persib dan Boyan tetap bersama di sebagai satu tim lah gitu ya. Karena kalau misalkan dilihat Persib kan tim besar, tim yang betul-betul mempunyai target tiap tahunnya itu juara. Kalau misalkan mengganti pelatih pun itu kan menjadi salah satu tantangannya, apalagi di Indonesia itu bukan cuman pelatih bagus yang dibutuhkan secara taktikal aja gitu untuk memenangkan liga ini, tapi pelatih yang mampu beradaptasi juga dengan liga ini. Karena alus goreng nage di liga ini kan sok loba hal-hal nu anehnya gitu, dan Boyan itu udah terbiasa dengan itu gitu. Kebayang orang lah misalkan pelatih-pelatih yang memang mempunyai CV alus di Eropa lah gitu taruhlah, seperti sebagai contoh si Thomas Doll. Dia kan punya CV di Eropa, juara di Liga Naon lah gitu. Ketika sampai di Indonesia melatih Persija, itu kan banyak hal-hal yang memang nggak bisa diterima oleh si Dol ieu gitu. Paralon dewa ya. Mungkin salah satunya ya, Paralon gitu. Cegorama ya. Entah kepemimpinan wasit, entah keputusan dari regulator dan lain-lain gitu. Perpanjang deh sih 1-2 musim deh cukup. Oke. Ya. Kalau dari orang pribadi, orang lebih condong ke Bojan Stay ya. Lebih condong ke Bojan Stay karena balik lagi sulit untuk mencari pelatih yang bisa cepat beradaptasi gitu. Jadi mumpung lagi momentum Bojan bagus ya, intinya kalau Bojan Stay tolong dong yang benar-benar support gitu, jangan sampai kayak sekarang nih Bojan bagus tapi ada beberapa pemain kan yang diisukan, aduh ini teh bener pilihan Bojan atau enggak, ataukah memang Bojannya favoritism teh ya, tapi orang sih pengen 1 musim lagi Bojan gitu, terlepas juara atau tidak. Bukan yang sempurna merenya Boyan, tapi yang saat ini terbaiknya Boyan. Itu. Nah, buat teman-teman mediocre, coba komen dong Bojan kalau misalkan hat-trick nih atau enggak, stay atau enggak nih Bojan gitu ya. Terus jangan lupa nih buat teman-teman kalau memang lagi butuh tempat mau bikin podcast, mau meeting, mau nongkrong, datang kemana Bung Hadi? Jalan di Patiukur nomor 33 Ko&Co Hub. Terbaik, Nyaman, tempatnya dingin, tempatnya strategis, wifi-nya kenceng. Anak muda banget. cocok buat Gen Z dan milenial. Kacamatanya bagus. Tempatnya dingin. Iya, Kacamata Bung Hadi bagus, kata Bung Hadi. Kacamatanya bagus. Selalu dipakai Dari terus mana itu? ini mah. Karena dari Hastitude yang dimana kita project jangka panjang ya. Apalagi sekarang lagi dingin. Lagi dingin, Butuh apa Bung Edwin? Butuh hoodie nih dari Hastitude dingin. Pengen bini nih. Kalau Bung Hadi udah dapat sial Bung Hadi mah. Tolong Boy ya kalau nonton didengar suara-suara teman-teman mediocre. Kita butuh outer, kita butuh kacamata baru, butuh kaos baru. Bahkan kalau boleh tas baru. Mantap buat kerja. Nah,
Jadi gitu ya Sobat Mediocre, jangan lupa komen-komennya perihal Bojan stay atau tidak, atau mungkin ada isu-isu pemain yang kalian lebih tahu, di komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa kita bakal ada selalu live tiap hari ya, itu jamnya random. Jamnya masih random. Pasti random, masih random, kita belum bisa jadwalkan. Jadi terus stay tune aja di TikTok kita Obrolan Mediocre, dan terus info-info lainnya ada di Instagram kita Obrolan Mediocre, dan jangan lupa subscribe YouTube kita Obrolan Mediocre. Jadi gitu aja, terima kasih.